Berjumpa lagi dengan saya Bapak B. Sianturi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu tentang keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, adanya fauna bertipe oriental. Kalau dia dibilang makhluk hidup bertipe oriental, yang maksudnya di situ orientalis adalah makhluk hidup yang berada pada wilayah Sumatera Utara, Kalimantan, Jawa, dan wilayah Medan, Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta, dan sebagainya. Itulah wilayah yang termasuk dalam orientalis. Kalau dia wilayah australis, itu adalah wilayah yang meliputi bagian dari Indonesia bagian timur, yaitu seperti Papua, Papua Nugini juga termasuk ke situ. Baru ada Papua Barat, ada wilayah Sorong, itu adalah termasuk dari wilayah makhluk hidup orientalis. Nanti kita akan membahas makhluk hidup yang terdapat di wilayah tersebut. Dan ada makhluk hidup peralihan. Makhluk hidup peralihan ini adalah makhluk hidup yang berada di antara zona oriental atau orientalis dan australis. Ini meliputi wilayah Makassar, Denpasar atau Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Manado, dan wilayah Timur Leste. Baru yang kedua, memiliki tumbuhan flora bertipe Melanesia. Melanesia ini, yang dimaksud dengan Melanesia adalah wilayah-wilayah yang berada di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Baru yang ketiga, memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Kalau dia dibilang hewan dan tumbuhan endemik, berada di satu zona wilayah tertentu berdasarkan ekosistem di tempat tersebut. Baru memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Kelangkaan hewan dan tumbuhan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor lingkungan atau akibat tingkat perkawinan atau persilangan antara makhluk hidup tersebut rendah. Oke, langsung saja untuk tidak memperlama waktu. Ciri-ciri wilayah oriental atau orientalis. Pertama, mamalia berukuran besar, misalnya seperti gajah Sumatera, banteng, dan harimau Sumatera. Jadi ukurannya lebih besar. Oke, yang kedua, ciri yang umum, banyak jenis primata seperti orangutan Kalimantan, kera, monyet, dan sebagainya. Baru yang ketiga, warna buluh kurang menarik dan tidak beragam, misalnya burung rangkok, murai. Jadi kecenderungan warna buluh burung di wilayah oriental ini adalah kalau dia tidak hitam, abu-abu, coklat gelap, dia kecenderungan berwarna lebih gelap. Seperti itu, seperti tadi Bapak menjelaskan. Oke. Baru ada ciri hewan australis. Oke. Ciri hewan australis ini, mamalianya berukuran kecil. Kecenderungan memiliki mamalia berkantong seperti walabi semak, kanguru pohon. Oke. Baru yang ketiga, warna buluh burung lebih menarik dan beragam seperti cendrawasih, burung kasuari. Untuk wilayah australis, warna burungnya bagaimana? Warna burung di sini memiliki buluh berwarna lebih cerah, seperti ada berwarna kehijauan, berwarna apabila terkena cahaya dia lebih mengkilat, seperti itu. Ada dia berwarna kemerah-merahan, jingga kemerah-merahan, seperti itu. Jadi warnanya lebih menarik dan lebih cerah. Baru yang berikutnya, ciri hewan daerah peralihan. Seperti Bapak jelaskan tadi, kalau dia makhluk hidup peralihan, berarti dia berada di antara wilayah oriental dan wilayah australis. Pada daerah peralihan atau transisi oriental dan australis, yaitu wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Timur ataupun Nusa Tenggara Barat, terdapat hewan-hewan ciri khas tersendiri. Artinya dia memiliki hewan yang endemik seperti komodo di Kepulauan Komodo atau NTT, babi rusa, anoa, dan burung maleo di wilayah Sulawesi. Bagaimana pembagiannya? Ya, ini ada gambarnya.
sketsa Bapak buat. Yang fauna Indonesia bagian barat, ini ada garis Wallace. Garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan antara wilayah oriental, ini adalah wilayah oriental, dan wilayah peralihan, yaitu fauna Indonesia bagian tengah. Sementara ada garis Weber. Garis Weber adalah garis yang memisahkan wilayah peralihan dan wilayah Australis. Itulah dia perbedaan antara garis Wallace dan garis Weber berdasarkan zona oriental, zona peralihan, dan zona Australis, seperti itu. Jadi prinsipnya garis Wallace memisahkan antara wilayah oriental dan peralihan, garis Weber memisahkan antara wilayah peralihan dan wilayah Australis, seperti itu. Ini ada tumbuhan endemik, hewan dan tumbuhan endemik. Apa hewan dan tumbuhan endemik tersebut? Hewan endemik adalah, boleh kamu tulis juga, dan tumbuhan endemik adalah tumbuhan dan hewan yang berada di satu wilayah tertentu berdasarkan tempat ekosistem dari wilayah tersebut, dipengaruhi oleh ekosistem atau tempat wilayah tersebut. Seperti komodo berada di Pulau Komodo, badak bercula 1 di ujung Kulon Banten, babi rusa, musang Sulawesi, dan tarsius. Itu untuk hewan endemik. Sementara tumbuhan endemik, bunga Rafflesia itu berada di hutan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Rafflesia burnesis itu berada di Kalimantan, Matoa, dan ratu selur permata hijau, seperti itu. Hewan-hewan dan tumbuhan langka. Kalau tadi hewan endemik adalah hewan yang berada di wilayah tertentu berdasarkan ekosistem tertentu, maka kalau hewan dan tumbuhan langka ini adalah hewan yang menjadi jarang ditemukan atau langka hewan tersebut akibat faktor-faktor. Yang pertama, akibat perburuan liar. Yang kedua, akibat dari persilangan perkawinan antara makhluk hidup tersebut yang semakin menurun. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor keturunan yang semakin sedikit. Faktor kelahiran yang semakin sedikit. Contohnya makhluk hidup yang semakin langka yaitu badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, dan komodo. Kalau dia tumbuhan, ada tumbuhan Matoa, Gandaria, Badali, Saukecik, dan Bendo. Sekianlah penjelasan Bapak tentang hewan dan tumbuhan langka serta pembagian makhluk hidup berdasarkan zona wilayah yang dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Apabila ada pertanyaan, kamu dapat bertanya di kolom komentar atau di aplikasi pembelajaran. Sekian penjelasan Bapak dan terima kasih.